Assalamualaikum, halo adik-adik kelas 9D yang Bapak banggakan. Ya, 9D di SMP Laboratorium Percontohan UPI tentunya. Hari ini kita akan menutup bab 2 ya, tentang hak dan kewajiban warga negara di poin D-nya gitu ya. Tantangan dan upaya pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Oke, adik-adik percaya nggak sih bahwa dunia itu tempatnya ketidakadilan ya dan serba kekurangan gitu? Karena pada akhirnya dunia bukanlah surga gitu ya. Sehingga ketidaksetaraan, diskriminasi, perang, dan sebagainya itu adalah hal yang real, nyata gitu ya. Dan tentunya entahlah itu menjadi sesuatu yang fundament dan menjadi kebiasaan bagi umat manusia. Ya karena ini dunia gitu dan dengan serba kekurangannya gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka pemenuhan hak dan kewajiban warga negara ini mengalami katakanlah sebuah kondisi tertantang gitu ya. Ada tantangan untuk mewujudkan itu gitu. Apa aja Pak tantangannya? Yang pertama, ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan ini menjadi tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara karena menciptakan jurang antara kelompok dalam masyarakat. Faktor ekonomi, sosial, dan budaya dapat menghalangi akses yang sama terhadap layanan dasar dan kesempatan, sehingga menghambat partisipasi dan pemenuhan hak individu secara adil. Ini nyata sekali adik-adik bahwasanya eh, kita bisa lihat gitu ya karena dunia ini menciptakan apa karena ketimpangan merupakan hal yang sayangnya real dan nyata gitu ya. Dan tentu setiap manusia tidak tidak bisa memilih di mana ia atau di mana keluarganya atau seperti apa keluarganya yang melahirkannya gitu ya. Kita benar-benar acak sekali dan random sekali gitu. Dan seringkali eh, semua orang tidak punya akses yang sama gitu ya. Ada orang yang sudah terlahir kaya, misalkan old money gitu ya. Sementara ada orang yang sudah lahir di keluarga yang serba kekurangan. Orang yang kaya tentu punya akses dan kebebasan yang jauh lebih banyak. Dia bisa memilih di mana ia mau berkuliah. Di Harvard atau di Oxford atau mungkin di UI gitu ya. Tetapi orang yang serba kekurangan itu terdikte dalam sistem-sistem sosial masyarakatnya. Ya entah bagaimana gitu ya. Kalau yang serba kekurangan itu tidak lebih bebas daripada yang kaya gitu ya. Sulit untuk menentukan keputusan sendiri karena semuanya butuh uang kan gitu. Boro-boro mikir kuliah di Oxford ataupun Harvard gitu ya atau MIT misal. Tentu bisa bersekolah pun sangat bersyukur sekali gitu ya. Dan tentu untungnya sekarang pendidikan itu di Indonesia sudah gratis ya. Khususnya pendidikan dasar gitu. Tapi kan kuliah tetap bayar walaupun ada beasiswa bantuan dan sebagainya. Lanjut, tantangan berikutnya adalah diskriminasi. Sekali lagi, dunia bukanlah tempat yang sempurna, bukanlah tempat keseragaman. Dunia adalah tempat pluralitas dan kekurangan, gitu ya. Pluralitas atau keberagaman menciptakan si mayoritas dan si minoritas, tentu ya. Bahkan lebih dari satu orang misalkan. Ada 11 orang manusia di suatu pulau. Tentu 6 orang adalah misalkan laki-laki. Maka siapa yang minoritas? Tentu sisanya 5 orang perempuan. Jadi minoritas dan mayoritas adalah hal yang alamiah dalam dunia ini. Karena dunia bukan surga. Dan sayangnya gitu ya, keadaan itu gitu ya, ada si mayoritas dan minoritas seringkali menciptakan diskriminasi. Oke? Diskriminasi menjadi penghalang dalam pemenuhan hak warga negara karena perlakuan tidak adil berdasarkan ras tuh ya, agama, gender atau status sosial. Ini mengakibatkan marginalisasi kelompok tertentu dan membatasi akses mereka terhadap peluang dan layanan. Juga menghalangi sebuah kesetaraan gitu ya. Seringkali ya begitu gitu ya. Ada orang yang warna kulitnya berbeda sedikit kena rasisme. Ada orang yang misalkan agamanya beda gitu ya dari kebanyakan orang diledekin ya, dibully dan sebagainya. Ya itulah entah bagaimana ini menjadi tantangan gitu ya dalam pemenuhan hak dan warga negara. Lanjut, keterbatasan sumber daya. Adik-adik ada sebuah literatur yang sangat menarik. Judulnya Who Rules the World dari Noam Chomsky. Ia berkata bahwa mengapa sih manusia itu bertikai di dunia ini gitu ya. Yang paling utama adalah pertama yakni keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya. Dunia itu sekali lagi Bapak nggak bosan-bosannya gitu ya.
Bukanlah surga yang serba ada dan semua orang serba tercukupi kebutuhannya, semua orang bahagia. Dunia bukan tempat yang demikian. Dunia ini tempat keterbatasan salah satunya. Dan ya terkadang gitu ya, seringkali untuk menciptakan kebahagiaan bagi kelompok tertentu, harus ada orang yang tidak bahagia dulu. Misalkan, kata Aristoteles misal, masyarakat Yunani yang begitu bebas katanya, kata Aristoteles, salah satu filsuf Yunani kuno, muridnya Plato, ia berkata bahwa kita bisa melihat gitu ya, masyarakat Yunani saat itu begitu bebas berpikir tentang filsafat dan sebagainya gitu ya. Seperti nggak punya masalah hidup seperti cuci piring, nyuci baju dan sebagainya. Mau tahu nggak adik-adik kenapa? Karena hampir 3 kali lipat populasi masyarakat Yunani sebagai warga negara yang bebas itu ditopang oleh itu 3 kalinya oleh para budak dan keluarganya gitu. Ngerti nggak sih? Jadi terkadang yang namanya kebebasan diciptakan melalui ketidakbebasan gitu. Itu karena keterbatasan tentunya. Nah, keterbatasan sumber daya baik finansial maupun infrastruktur misal menghambat upaya pemenuhan hak dan kewajiban warga negara loh. Nah, tanpa akses yang memadai ke pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, banyak warga tidak dapat memenuhi hak mereka secara optimal. Coba, misalkan di Orde Baru ya kita yang dipimpin oleh Bapak yang terhormat Soeharto misalkan, Orde Baru sangat punya kebijakan yang khas gitu ya, khas gitu ya, yang disebut sebagai Jawa sentris. Dikatakan saat itu pemerintah adalah pemerintah yang gemar sekali membangun. Tetapi pembangunan di mana gitu ya? Dan untuk masyarakat apa? Seringnya gitu dan sayangnya adalah untuk masyarakat Jawa. Bagaimana dengan masyarakat di luar Jawa? Itu mengalami diskriminasi, mengalami ketimpangan dan keterbatasan sumber daya, baik tentunya akses finansial gitu dan infrastruktur misalnya. Itu menciptakan sebuah tantangan bagi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Lanjut. Sekali lagi, dunia adalah tempat yang tidak begitu seringkali tidak nyaman ya, tidak nyaman-nyaman amat gitu ya. Karena kita dibayangi oleh yang namanya potensi peperangan. Oke? Karena keterbatasan itu, diskriminasi dan sebagainya, ketidaksetaraan, juga perbedaan ideologi antara golongan manusia atau bangsa, kita seringkali mengalami konflik dan ketidakstabilan. Oke? Peperangan menjadi sesuatu yang natur gitu ya. Menjadi sesuatu yang alamiah. Padahal seharusnya peperangan itu menjadi sesuatu yang tidak alamiah ya bagi manusia yang berakal. Tetapi sayangnya akal justru memfasilitasi kita untuk bisa membunuh lebih banyak lagi, membunuh lebih banyak orang. Konflik dan ketidakstabilan mengganggu pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dengan menciptakan situasi ketakutan dan kekacauan. Dalam kondisi seperti ini, institusi melemah dan akses terhadap layanan dasar serta pelindungan hak-hak individu berkurang drastis. Ya, jadi peperangan itu menciptakan tentu hanya menciptakan air mata dan kesedihan gitu ya. Tetapi entah bagaimana selalu saja perbedaan gitu ya. Perbedaan diselesaikan dengan peperangan dan konflik gitu ya. Dan seringkali itu adalah hal yang diwajarkan oleh sebagian orang dan para pemikir dunia. Dikatakan Bapak lupa siapa yang mengatakan itu ya. Aduh, Bapak lupa bahwa perdamaian itu adalah kondisi di antara dua peperangan gitu ya. Sayangnya itu benar dan ada lagi pendapat yang menurut Bapak salah gitu ya, bahwa perdamaian yang kita nikmati di era kontemporer sekarang gitu ya, era modern adalah karena Perang Dunia Kedua katanya gitu. Konflik manusia sudah memuncak di Perang Dunia Kedua, kemudian lahir sebuah monster yang namanya nuklir gitu ya, menciptakan manusia enggan untuk berperang. Jadi harus semakin ngeri dulu nih teknologi militer untuk memusnahkan umat manusia gitu, untuk menciptakan perdamaian, katanya gitu. Bapak sih nggak setuju ya, justru itu membayang-bayangi kita terhadap kegelisahan tiada akhir. Bahwasanya jika perang itu meletus maka ya berakhirlah kemanusiaan gitu. Itu menjadi makanya konflik dan ketidakstabilan entah itu peperangan atau konflik antar masyarakat dan sebagainya menjadi tantangan bagi pemenuhan hak dan kewajiban. Karena tentu itu membuat ketidaknyamanan ya, membuat ketidakamanan dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik dalam keadaan yang demikian gitu. Lanjut. Yang kelima adalah tantangan dari pemenuhan hak dan kewajiban adalah kemiskinan. Mendasar sekali gitu ya kemiskinan ini. Kemiskinan menjadi tantangan utama dalam pemenuhan hak warga negara karena individu yang hidup dalam kemiskinan seringkali, tolong di-highlight, tidak memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menjalankan kewajiban dan sosial politik. Menjalankan kewajiban sosial dan politik. Jadi kemiskinan itu ya tidak hanya bersifat kultural gitu. Misalkan kultural tuh gini, ya Anda itu miskin karena Anda itu malas kan katanya gitu ya, kata Timothy Ronald. Oh salah sekali. Timothy Ronald so tahu sekali. Salah itu. Kemiskinan itu juga ada yang sifatnya struktural. Oke? Gak percaya? Bapak terangkan. Misal si A adalah orang yang sukses, ia menjadi seorang CEO misal di perusahaan Samsung misal ya. Sementara si B tetangganya gitu ya, dia itu menjadi katakanlah hmm, pegawai gitu ya di kantor yang kecil misal. Oke, kedua-duanya itu rajin. Oke, dua-duanya itu sama-sama rajin. Bahkan terkadang si B itu lebih rajin daripada si A. Karena si B tahu keluarganya tidak baik. Tidak baik maksudnya secara ekonomi ya. Kalau si A itu misalkan kaya. Oke. Si A itu kuliah di Harvard gitu ya. Sehingga nanti dia punya ijazah Harvard misal di bidang teknologi dan dia menjadi CEO-nya Samsung misal di Indonesia, perusahaan Samsung Indonesia. Sementara si B itu tentu dia sangat susah payah sekali untuk mendapatkan beasiswa kuliah di dalam negeri, misalkan di ITB gitu ya. Misalkan. Tentu secara struktur mereka kalah ya. ITB dan Harvard misalkan atau ITB dan MIT tentu lebih punya apa katakanlah ya bukan mau maksud meremehkan ITB, tetapi Harvard dan MIT memberikan kesempatan yang jauh lebih besar kepada lulusannya kan untuk memegang posisi-posisi yang jauh lebih penting gitu. Ya karena kredibilitas dalam kampusnya yang besar, agung katanya gitu ya dan sebagainya gitu ya. Itu kan struktur apa namanya itu ya kan rankingan akademis yang bisa pro dan kontra gitu ya. Tapi itu kenyataan sosial. Bahwa kemiskinan itu tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga seringkali struktural. Struktur yang membuat kita miskin ini gitu ya. Lanjut. Korupsi. Nah, korupsi aduh ini menjadi sebuah apa ya? Realitas umum ya di rahasia umum juga di Indonesia. Korupsi ini merusak pemenuhan hak dan kewajiban loh. Dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik untuk menjadi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan memperburuk ketidakadilan sosial. Sehingga hak-hak individu pasti terabaikan gitu ya. Misalkan ada proyek jembatan yang dilaksanakan oleh pemerintah di kabupaten tertentu gitu. Nah, tapi dikorupsi sehingga jembatan itu ambruk gitu ya. Itu kan boro-boro masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya misalkan masyarakat ingin membayar pajak dari kampung ke kota gitu ya. Bagaimana bisa membayar pajak jika jembatannya itu hancur gitu dan aksesnya terputus kan gitu. Ini korupsi itu punya banyak implikasi logis terhadap apa namanya apa dampak negatif bagi masyarakat gitu. Lanjut, tantangan teknologi. Tantangan teknologi muncul ketika tidak semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Kesenjangan digital ini dapat menghalangi partisipasi dalam masyarakat modern dan mengurangi akses terhadap informasi penting serta pelayanan publik. Ngerti ya? Jadi nggak semua orang punya akses yang sama terhadap teknologi loh. Misalkan ya, di daerah timur atau jangan di daerah timur cukup sudah lumayan maju. Misalkan di daerah 3T ya, terbatas tertinggal satu lagi apa tadi? Eh, apa ya tadinya? Pokoknya 3T ya. Bapak lupa apa? Nanti adik-adik cari ya. Daerah perbatasan lah anggaplah ya dan yang daerah yang perbatasan yang tertinggal gitu. Ada perbatasan yang maju tentu. Seperti Batam misal. Ada juga yang tertinggal misalnya di ujung paling timur gitu misalkan. Itu kan boro-boro ya untuk mengakses internet ya. Orang-orang misalkan di bagian barat Indonesia bagian barat sudah bicara tentang internet, kebebasan berpendapat dalam media sosial gitu ya. Di sana ingin mengakses apa namanya internet pun susah, bahkan mengakses misalkan HP aja susah gitu. Jadi walaupun punya uang di sana, eh, bisa jadi tidak punya kesempatan bahkan untuk mengakses teknologi itu sendiri gitu. Walaupun punya 10 hektar tanah misalkan, tetapi tidak mau keluar misalkan ya dari zona tertinggal itu. Dia adalah orang kaya yang paling kaya misal di sana dan tidak mau dan sulit gitu ya untuk ya tidak mau mengorbankan uang yang lebih gitu untuk mencapai teknologi, ya nggak akan dapat gitu. Itu padahal kan harusnya kemudahan dalam akses teknologi dan
dan internet itu kan menjadi hak yang dasar ya dalam kehidupan modern sekarang. Tapi ya sayangnya dunia tidak seperti itu gitu. Lanjut, pendidikan dan kesadaran yang kurang di sini ya, kesadaran yang kurang dan pendidikan yang kurang bagus. Pendidikan dan kesadaran yang rendah menjadi tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka menghambat partisipasi aktif dalam masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai, individu sulit menuntut hak dan memenuhi kewajiban mereka. Oke, lanjut. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Tadi kan kita sudah bicara tentang tantangannya, gitu ya. Maka apa nih upayanya gitu ya? Untuk menerobos kondisi yang serba kekurangan itu ya, menjadi atau mengubah kondisi yang serba kekurangan menjadi kondisi yang serba keberbaikan misalkan. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan yang baik dan peningkatan kesadaran penting untuk pemenuhan hak warga negara. Dengan pemahaman terhadap hak-hak mereka gitu ya. Individu dapat berpartisipasi aktif dan menuntut keadilan serta menghargai hak orang lain. Adik-adik pasti merasa ya orang yang berpendidikan gitu ya. Orang yang berpendidikan, terdidik gitu ya. Bapak bilang terdidik. Tidak harus dia itu profesor atau misalkan ya doktoral atau magister atau sarjana bahkan. Tapi ia yang terdidik gitu ya. Secara mental dan kognitifnya, pengetahuannya. Entah karena dia baca buku dan sebagainya gitu, atau mungkin ya dia belajar dan sebagainya gitu ya. Tentang moralitas dan sebagainya. Iya, ngerasa nggak sih lebih baik gitu ya. Katakanlah lebih benar, lebih baik dalam arti baik gitu. Secara moral. Pasti adik-adik ada yang nggak percaya ya dan bilang itu koruptor juga sekolah tinggi-tinggi misalkan jadi koruptor. Ya tentu artinya sekolah itu tidak menjamin orang menjadi terdidik. Karena terdidik adalah atau tidaknya gitu urusan individu masing-masing. Bapak percayanya gitu sih. Oke. Tentang masalah moralitas dan sebagainya itu adalah urusan masing-masing. Iya, setiap manusia itu adalah entitas yang otonom dalam menentukan yang mana baik dan buruk bagi mereka gitu dan mereka otonom memutuskan kehidupan mereka sendiri gitu. Jadi seorang profesor yang jahat misalkan tentu bukan salah degree-nya gitu ya atau tingkat pendidikannya, tapi salah dia sendiri. Kenapa dia tidak terdidik padahal sudah berpendidikan gitu ya. Kalau adik-adik misal melihat koruptor yang sudah profesor, sudah terdidik gitu ya, punya punya degree yang baik. Lanjut, penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang adil melindungi hak warga negara dengan menyediakan sistem hukum yang transparan dan tidak diskriminatif tuh ya. Ada kan beberapa konsep dalam hukum seperti kesetaraan dalam hukum gitu ya. Terus misalkan transparansi dan sebagainya. Ini memungkinkan individu menuntut keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Adik-adik apa sih hukum itu gitu ya? Kalau Bapak percaya hukum itu adalah harusnya gitu ya menjadi sebuah instrumen dalam masyarakat yang menjamin keadilan. Ia tidak bisa diatur oleh apapun kecuali oleh kultur hukum itu sendiri gitu. Ngerti gak sih? Hukum itu seperti terpisah dari politik. Bapak ingin Bapak tuh selalu berharap demikian gitu ya. Misalkan menurut hukum salah ya udah salah gitu. Walaupun secara politik benar gitu ya. Harus ada peraturan jadi hukum itu seperti rules games ya dalam dunia ini gitu. Dan seringkali negara-negara demokrasi yang katakanlah bisa dibilang punya hukum yang baik gitu ya. Itu bisa menjamin loh demokrasi berjalan dengan lebih baik juga dibandingkan negara yang tidak punya hukum yang baik. Lanjut, perlindungan hak minoritas. Perlindungan hak minoritas penting untuk memastikan bahwa kelompok yang terpinggirkan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Dengan langkah-langkah ini, diskriminasi dapat diminimalkan. Dan semua warga negara dapat menikmati hak yang sama. Oke, ngerti ya? Jadi, perlindungan hak minoritas. Kenapa sih kok disebutkan di sini perlindungan hak minoritas? Bukan mayoritas kan gitu. Nah, kita tahu mayoritas punya kuasa lebih gitu ya. Dan tentu seringkali harusnya nih ya, mayoritas sudah terpenuhi haknya gitu. Dan seringkali yang masalah itu ya tentu minoritasnya kan gitu. Yang seringkali dilanggar gitu ya karena kepentingan mayoritas. Tapi ada juga loh sebenarnya bangsa yang mayoritasnya itu tidak mendapatkan keadilan misalkan ya. Misalkan di Indonesia aja yang korupsi kan tentu orang-orang minoritas saja ya.
Ya tapi yang rugi mayoritas. Jadi sebenarnya lebih kepada gini sih, perlindungan hak gitu, itu aja. Baik mayoritas maupun minoritas. Tentu dengan apa? Dengan tadi yang sebelumnya, misalkan penegakan hukum yang adil dan transparan. Lanjut, akses ke pelayanan dasar. Akses yang adil ke pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur misalnya, sangat penting untuk pemenuhan hak warga negara. Tanpa akses ini, individu kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Ya, arti ya bahwa eh, kadang kan kita mikir itu kenapa sih BPJS itu menunjang sepenuhnya gitu, misalkan menunjang sepenuhnya eh, apa namanya biaya berobat masyarakat gitu. Bukankah itu menghabiskan APBN misal? Oh tidak demikian. Justru kesehatan gitu ya, terus kemudian pendidikan gitu ya, dan lain dan kesempatan bekerja itu adalah hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Untuk apa kita menciptakan negara ya? Kalau misalkan kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi. Gitu. Kita kan menciptakan negara gitu supaya menjadi wasit yang adil dan agung gitu ya. Untuk katakanlah menciptakan pemerataan dan kesetaraan dalam masyarakat. Salah satunya dengan ini memberikan akses ke pelayanan dasar. Oke. Makanya kita dituntut bayar pajak dan sebagainya. Itu untuk ini gitu. Lanjut. Terakhir ya upayanya ini ya, yakni partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Partisipasi aktif dalam proses demokratis. Seperti pemilu dan pengambilan keputusan memungkinkan warga negara menyuarakan pendapat dan menuntut hak-hak mereka. Keterlibatan ini penting untuk membangun pemerintahan yang responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat. Ya inilah yang namanya juga demokrasi ya. Bagaimana mungkin negara demokrasi gitu ya kalau negara demokrasi bisa demokratis gitu ya kalau warganya nggak memilih kan gitu. Tentu apa namanya implikasi logis dari demokrasi adalah pimpinan itu adalah sesuai dengan cerminan dari rakyat. Gitu ya. Kalau sistemnya benar, sistem pemilihannya. Menurut Bapak itu logis-logis saja dan memberikan kesempatan sebenarnya terhadap pemerintahan yang akuntabel dan responsif gitu ya. Nggak seperti misalkan gaya pemerintahan yang totaliter, tertutup, misalkan aristokrat, misal bangsawan dulu ya, atau totaliter seperti Kim Jong Un misal di Korea Utara, atau kepartaian di Republik Rakyat Cina, atau monarki misalnya di Arab Saudi. Negara-negara demokrasi punya kesempatan lebih untuk bisa menciptakan pemerintah yang akuntabel, terbuka gitu ya, dan dan responsif gitu. Itu sih kelebihan dari demokrasi walaupun kelemahannya banyak ya. Kita bisa lihat Socrates dalam Plato misalkan dalam apa namanya aduh bukan analogi ya tapi apa ya permintaan maaf itu apa ya bapak lupa judulnya ya pokoknya itu ya bapak lupa di mana seringkali demokrasi juga disebutkan punya banyak kelemahan katanya gitu ya. Sayangnya benar juga sih dosen misalkan atau orang yang baik ulama yang luar biasa atau dosen profesor yang luar biasa itu suara satu sama dengan penjahat gitu. Tapi ya inilah demokrasi ya. Dimana kita harus mengandaikan bahwa setiap manusia punya suara satu yang sama dan disitulah terciptanya apa namanya transparansi dalam membentuk pemerintahan yang dimau misalnya 5 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan seperti Prancis misal. Itu sih mungkin adik-adik upaya pemenuhan haknya gitu ya. Sekian Bapak ucapkan terima kasih, selamat belajar. Tuh, jangan sampai nggak belajar ya kan walaupun kita sedang pembelajaran jarak jauh.